Bersama pengamat pendidikan Bapak Indra Karismiaji yang saat ini sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat malam Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Indra sudah bersama PRFM. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ini malam hari ini beberapa pendengar PR nampaknya agak senang dan juga agak sedih karena ada informasi mengenai skripsi yang tak lagi jadi syarat kelulusan oleh Nadiem Makarim. Pak Indra melihatnya seperti apa Pak? Ya, diubah itu kan yang S2 dan S3 ya, bukan S1. Jadi kalau kita bicara S1, saya ini lulus S1 tanpa skripsi. Jadi kampus saya dulu saya dulu di Amerika, memang tidak mewajibkan ada skripsi untuk S1, tetapi di banyak mata kuliah saya harus bikin paper. Jadi malah sebetulnya dan papernya paper akademis ya. Jadi sama aja kayak bikin banyak skripsi. Itu pengalaman saya. Jadi kalau kita bicara S1 standar dunia ini saya sampaikan nggak harus bentuknya skripsi yang hanya satu gitu untuk ini ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita bicara S2 dan S3 ini bukan skripsi, ini kan Permendikbud yang terbaru ya. Bukan tidak lagi mewajibkan skripsi, tetapi ada pilihan, ada proyek, ada apalagi ya tadi saya baca ini ada beberapa pilihan lah untuk sebagai tugas akhir. Nah, saya pasti supaya nggak salah ya. Nah, baik. Nih mahasiswa program magister wajib yang terbaru adalah mahasiswa magister dan magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Jadi bukan menghapuskan skripsi, tetapi sekarang ada pilihannya yaitu prototipe, proyek, atau tugas akhir yang lain. Demikian juga dengan S3. Di S3 ini mahasiswa pada program doktor atau doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Nah, kalau saya sebagai seorang pemerhati dan praktisi pendidikan itu nggak sepakat dengan membuat pilihan untuk tugas akhir ini. Kenapa? Karena kalau seorang mahasiswa baik itu S2 dan S3 itu membuat sebuah proyek, membuat sebuah prototipe, itu harus ada naskah akademiknya, harus ada research papernya, dan itu yang disebut dengan tesis atau disertasi. Jadi sepertinya ya menteri kita ini kan bukan akademisi. Jadi beliau ini kan banyaknya di bisnis. Jadi padahal di dunia bisnis pun membutuhkan yang namanya dokumentasi. Jadi nggak bisa cuman asal bikin produk, gitu misalnya sebuah prototipe, tetapi nggak ada naskah akademiknya, nggak ada risetnya, nggak ada penjelasannya. Ya itu bukan sebuah produk akademik. Nah ini kalau saya tidak sepakat dengan membuat sebuah karya, prototipe, proyek atau apapun, tetapi nggak didukung dengan narasi. Nah, narasi itu adalah hal yang sangat penting
dalam membuat produk apapun. Itu Kang pandangan saya. Jadi memang kalau dilihat sendiri skripsi atau untuk khususnya tingkat sarjana juga ada beberapa jurusan yang memang sejak awal tidak skripsi begitu ya. Salah satunya adalah seni, kemudian ada beberapa juga jurusan lain yang pada tugas akhirnya tidak berbentuk sebuah makalah begitu teoritis begitu Pak. Sementara untuk S2 semestinya harus ada dasar teori yang mendalam begitu Pak Indra ya. Bukan begitu. Yang kalau tadi saya bicara S1 itu kalau kita bandingkan dengan negara lain, pengalaman saya dengan kuliah di luar negeri itu kita memang tidak membutuhkan satu tugas akhir dalam bentuk skripsi. Tetapi di banyak mata kuliah kita harus bikin research paper. Jadi harus seakan-akan bikin banyak skripsi gitu. Jadi saya ingat di 4 semester terakhir tuh mungkin saya udah bikin sekitar 8 atau 10 research paper. Jadi kayak ngerjain 10 skripsi aja sebetulnya. Jadi itu bukan hal yang aneh gitu kalau kita membuat untuk S1 ya. Begitu. Nah kalau yang S2, S3 ini itu mau apapun produknya tetap harus ada naskah akademiknya. Karena yang S1 aja ada papernya kok. Masa terus tiba-tiba bikin produk gitu, nggak ada narasinya. Kan semua harus di produk yang dibuat, prototipe atau apapun, kan harus berdasarkan teori apa yang dipelajari kan. Misalnya nih, contoh aja nih, misalnya mahasiswa kedokteran, terus dia bikin ada entah obat lah, entah terapi lah untuk misalnya kanker misalnya. Kan dia untuk bisa punya ide memberikan obat atau terapi tersebut kan harus didukung oleh teori-teori yang sudah ada kan, ilmu-ilmu yang dia pelajari. Nah itu yang namanya tesis, itu yang namanya disertasi. Jadi bukan cuma produknya aja. Jadi jangan dibikin kayak seolah-olah ini kayak perusahaan yang tidak membutuhkan narasi. Perusahaan aja butuh narasi. Semua ada dokumentasinya. Gitu kan. Kalau begitu apa jadinya jika program master dan program doktoral begitu tidak outputnya tidak ke tesis atau disertasi? Apa yang akan terjadi di dunia setelahnya, Pak Indra? Akan menjadi lebih ke komersialisasi. Arah yang dihasilkan itu istilahnya kayak gimana caranya laku cepat gitu. Ya kan? Jadi polanya kan seperti itu, instan gitu, membuat sesuatu yang instan, bukan sesuatu yang betul-betul melalui proses akademik. Ada risetnya, kenapa dibuat seperti ini, dan bahkan bisa diprediksi ide ini akan bisa dipakai berapa lama misalnya. Itu kan bagian dari riset. Jadi kok semakin nggak jelas ini arah dunia pendidikan kita kalau yang dibuat seperti ini. Jadi kan ini kan seolah-olah mengejar ke industri, ya kan? Tapi yang instan, padahal kita menghadapi era 5.0 itu yang dibutuhkan adalah semakin banyak inovasi. Nah, untuk inovasi itu kan dibutuhkan tadi dasar-dasar kemampuan akademis yang menunjang ke sana. Jadi kan nggak cuma asal doang gitu loh. Ide yang muncul itu nggak sekedar kayak jatuh dari langit tiba-tiba bikin ini. Dasarnya apa? Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan anggapan ketika semakin tinggi pendidikan, semakin sulit untuk mencari kerja? Mungkin
ini kenapa diadakan pilihan begitu bentuknya prototipe atau penelitian sejenis ini untuk mencapai ke hal tersebut, Pak Indra? Apa tanggapan Anda dengan anggapan seperti itu? Justru itu kan tantangan terbesar di Indonesia saat ini. Sekarang itu pengangguran di Indonesia itu prosentase terbesar itu di usia anak-anak mahasiswa ini. Jadi usia yang sangat produktif malah jadi pengangguran, dan semakin banyak sarjana yang menganggur. Ya, saya nggak tahu juga apa karena menterinya pendiri Gojek gitu. Terus kalau udah S1 kerja jadi driver ojol gitu dianggap bekerja. Kalau saya sih enggak ya kan gitu. Karena nggak sesuai dengan ilmunya kan. Nah itu yang menurut saya tidak menyelesaikan masalah pokok bangsa ini. Di mana harusnya dunia pendidikan itu kan sebetulnya kan ini Kang, kalau kita mengacu ke konstitusi itu udah dijelaskan secara gamblang ya, pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 itu bunyinya adalah pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi harusnya dunia pendidikan itu menjadi fondasi, ya kan, dari bagaimana masyarakat Indonesia itu taat beragama, bersatu, punya peradaban yang tinggi dan sejahtera. Tapi kan itu yang belum berhasil dilakukan. Kualitas pendidikan kita salah satu yang terburuk di dunia. Nggak bisa dengan hanya mengubah tadilah harusnya ada tesis, ada disertasi, kemudian diganti dengan sebuah proyek, kemudian dianggap menyelesaikan masalah, kemudian akan mengurangi pengangguran. Nggak akan terjadi kan. Karena yang harus dikuatkan itu justru fondasi pendidikannya, kemampuan untuk belajarnya, kemampuan memecahkan masalahnya. Itu. Berarti masalahnya itu bukan hanya di tingkat kampus atau perguruan tinggi, tapi juga sejak pendidikan di usia dini begitu Pak Indra ya? Oh betul, kita itu problemnya dari anak usia dini kita belajar udah salah. Di Indonesia itu udah salah ngajar anak PAUD itu udah diajarin baca tulis itu udah salah. Terus saja sampai SD juga nggak jelas. Contoh aja di Jawa Barat nih Kang. Baru 2 minggu yang lalu saya diinterview sebuah TV nasional tentang anak-anak, ada 70-an anak di SMP negeri di Pangandaran nggak bisa baca. Bayangin, anak SMP di Jawa Barat 70-an, satu sekolah nih, baru satu sekolah nih nggak bisa baca. Kan itu parah, dari level SD-nya parah, mungkin PAUD-nya parah. Ya otomatis kalau yang dasar, yang usia dini dasarnya nggak beres, apakah bisa terus pendidikan tinggi jadi beres? Nggak mungkin kan? Jadi kan memang harusnya dibenahi dulu yang dasarnya sebagai fondasinya, bukan di pendidikan tingginya. Siap. Selalu menarik berbincang mengenai dunia pendidikan dengan Pak Indra, karena ada beberapa fakta-fakta dan pandangan yang juga membukakan mata pendengar PR gitu. Salah satunya adalah dengan bukan jalan keluar menghapus atau mengganti kelulusan dengan proyek atau prototipe. Hatur nuhun pisan Pak Indra sudah bersama PR FM. Semoga sehat selalu Pak Indra ya. Sami. Selamat malam Kang. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Indra.